Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makan nasi di atas talam, kita buka presentasi dengan salam. Udah salam tadi ya. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 4, subtema 3, pelajaran 4 sampai dengan 6. Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti biasa berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Karena itu merupakan adab-adab dari seorang penuntut ilmu. Supaya kenapa harus dilaksanakan adab-adabnya agar supaya ilmunya yang didapat bermanfaat dan juga dapat dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita sudah capek menuntut ilmu tapi yang kita dapat hanyalah capek. Kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap ibadah kita menjadi pahala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Maka dia dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan betul, perhatikan adab-adab menuntut ilmu supaya ketika kita selesai belajar kita mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Kita buka dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Pelajaran 4 sampai 6. Ada 3 muatan mata pelajaran, ini ada PPKN, SPDP dan juga IPS. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari kemarin tentang hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Kita telah mempelajari kemarin tentang hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pengertian daripada ketiga hal yang seharusnya kita semua laksanakan. Jadi Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hak, kewajiban dan tanggung jawab ini memang berbeda, tapi ketiganya itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Tidak mungkin hak tanpa kewajiban. Dan juga tidak mungkin kewajiban tanpa hak. Dan juga tidak mungkin tanggung jawab tanpa hak dan kewajiban. Dan tidak mungkin hak dan kewajiban terlaksana jika tidak ada tanggung jawab. Jadi ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan walaupun pengertiannya berbeda. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa buka di halaman 120. Jadi hak dan kewajiban itu bersifat kodrat. Jadi melekat masuk daripada kodrat. Kodrati ini maksudnya melekat bersama manusia. Dimanapun manusia, dia tidak bisa lepas daripada hak dan kewajiban. Semenjak dia dilahirkan. Semenjak antum dilahirkan, antum berhak mendapatkan hak asuh daripada orang tua antum. Contohnya, antum berhak mendapatkan hak asuh dari orang tua antum. Ketika antum besar nanti, antum harus melaksanakan kewajiban kepada kedua orang tua. Ketika kita sudah besar, ada kewajiban kita terhadap orang tua kita. Setelah kita mendapatkan hak asuh, hak mendapatkan air susu ibu, hak mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang dari orang tua, maka orang tua kita pun wajib mendapatkan kewajiban dari kita. Kewajiban kita terhadap orang tua berarti apa? Kita harus patuh. Kita harus birrul walidain. Kita harus menaati kedua orang tua kita. Itu hak dan kewajiban. Kodrat, setiap manusia punya hak dan kewajiban. Dari kecil hingga kita tua nanti. Kemudian anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Kalau tidak dilaksanakan secara tanggung jawab, maka sama saja. Kalau tidak ada tanggung jawab, maka hak dan kewajiban sampai kapanpun tidak akan terlaksana. Tidak akan terlaksana.
Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sudah pasti dia dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya Ustaz sekalian, hak semua antum di rumah adalah mendapatkan pelajaran. Mendapatkan pelajaran dari guru antum, dari ustadz antum. Ketika antum tidak mendapatkan hak pembelajaran, berarti guru antum tidak melaksanakan tanggung jawab. Sama juga ketika antum tidak melaksanakan kewajiban antum untuk mengikuti materi yang telah dikirim oleh ustadz antum di classroom. Antum materi ngapain diikutin? Berarti antum tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban antum tidak dilaksanakan, berarti antum tidak bertanggung jawab. Dan juga berarti guru antum tidak mendapatkan haknya. yakni hak guru antum adalah apa? Mendapatkan nilai dari antum. Antum mengerjakan tugasnya, dia mendapatkan nilai dari antum. Mendapatkan nilai dari hasil kerja antum. Tapi kalau antum tidak laksanakan atau gurunya tidak menyampaikan materi, berarti tidak ada tanggung jawab daripada siswa ataupun guru tersebut. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan anak sekalian. Mengikuti materi, memberikan materi, mengerjakan tugas, memberikan tugas, itu merupakan hak dan kewajiban daripada siswa dan juga seorang guru. Orang tua dan anak juga sama. Anak mendapatkan hak asuh dari orang tuanya, hak kasih sayang dari orang tuanya. Dan orang tuanya juga mendapatkan hak dipatuhi oleh kedua anaknya atau dipatuhi oleh anak-anaknya. Dan orang tua wajib untuk memenuhi hak anaknya, dan anak juga dia wajib untuk memenuhi hak dipatuhi dari anak-anaknya. Jadi anak-anak sekalian, ketika hak dan kewajiban terlaksana, maka kita akan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya. Jadi anak-anak sekalian, ketiganya mempunyai hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai masyarakat juga mempunyai, kita sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga masyarakat juga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ketika kita menjadi masyarakat di mana saja, ketika sebagai masyarakat di rumah, ketika sebagai masyarakat di sekolah, masyarakat di dalam kelas, masyarakat di dalam perumahan atau di dalam komplek tempat tinggal kita mempunyai hak masing-masing. Hak berarti sesuatu yang mutlak, wajib. Hak sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak itu sesuatu yang mutlak, wajib menjadi milik seseorang. Hak sesuatu yang mutlak dan menjadi wajib atau milik seseorang. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat, dia wajib mendapatkan perlindungan hukum daripada pemimpinnya. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menikmati lingkungan yang bersih. Hak sebagai masyarakat, hidup tenang dan damai, tidak boleh ada mengganggunya. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Jadi dalam agama itu tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk dalam agama kita. Kewajiban kita adalah apa? Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, berdakwah, menyampaikan yang hak dan juga menyampaikan yang batil, menyampaikan yang benar dan juga menyampaikan yang salah. Untuk orang mengikuti kita itu hak orang masing-masing. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Kemudian berpendapat dan berorganisasi. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Tentu saja kebudayaan daerah ini harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh budaya yang bertentangan dengan agama. Tentu saja anak-anak sekalian, agama syariat Islam di atas daripada budaya. Tidak boleh budaya atau adat di atas syariat. Ini tidak boleh, ini haram. Kemudian setelah hak, sesuatu yang wajib didapat, kemudian adalah kewajiban. Kewajiban adalah apa? Sesuatu yang harus dilakukan penuh rasa tanggung jawab. Kalau tadi hak, sesuatu yang mutlak didapat. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban inilah yang kalau sudah dilaksanakan, maka seseorang akan mendapatkan haknya. Adapun kewajiban sebagai warga masyarakat, yakni yang pertama harus mematuhi aturan di dalam masyarakat. Tidak boleh mematuhi aturan atau norma yang dalam masyarakat. Menjaga ketenangan,
dan ketertiban lingkungan masyarakat, tidak boleh bikin gaduh. Kalau mau aman tentram, mendapatkan hak aman tentram, berarti dia harus menjaga ketenangan. Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW atau tempat tinggalnya, melaksanakan kerja bakti, contohnya gotong royong, kemudian mengikuti musyawarah. Jadi ketika kita mau mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan ketenangan, bebas, menyampaikan pendapat, maka kita harus ikut aktif juga dalam lingkungan di tempat tinggal kita. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Tidak boleh, misalnya kita bukan murotal, tidak boleh kuat-kuat. Cukup kita di dalam rumah saja yang mendengar. Tidak boleh kita dalam rumah teriak-teriak. Tidak boleh. Tidak boleh kita sampai mengganggu tetangga kita. Buang sampah di tempat sampah kita sendiri, jangan buang sampah di rumah tetangga, gak boleh. Kemudian membantu tetangga yang terkena musibah. Membantu tetangga yang terkena musibah ini dalam Islam juga merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, ini kita harus membantu tetangga kita. Harus membantu tetangga kita. Karena orang yang terdekat kita, orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Ketika kita terkena musibah, maka orang pertama yang akan membantu kita adalah tetangga kita. Maka kita harus menghormati, membantu tetangga kita agar ketika kita pun kesusahan, maka orang yang paling terdekat dengan kita, ini tetangga kita, pun akan segera membantu kita. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Menjaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita mau lingkungan yang bersih, maka mulai dari diri kita. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, baik di masyarakat, di tempat tinggal, di dalam rumah, di kelas, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Kemudian anusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, maka dia harus melaksanakan tugas-tugasnya. Tanggung jawab dia adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebelum dia meminta haknya. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban. Ketika seorang telah melaksanakan hak dan kewajiban, maka dia dianggap telah bertanggung jawab. Tapi ketika salah satunya tidak dilaksanakan, maka dia belum dianggap bertanggung jawab. Maka semuanya harus saling berkaitan dan tidak boleh terpisah. Tidak boleh hak saja, kewajiban tidak. Tidak boleh kewajiban saja tapi hak tidak. Jadi semuanya harus dilaksanakan secara bersama dan tidak boleh dipisah. Nah, dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pembelajaran SBDP tentang seni pencaksilat. Tentang seni pencaksilat. Ini merupakan salah satu budaya di dalam atau budaya daripada Indonesia. Ini dari budaya masyarakat Betawi. Budaya masyarakat Betawi. Seni pencaksilat. Ini antum lihat di situ. Maksudnya seni pencaksilat ini bukan hanya dari maksud Ustadz gambar di situ, ada gambar si Pitung. Si Pitung ini merupakan sebuah cerita legenda dari masyarakat Betawi. Dari masyarakat Betawi. Si Pitung ini dalam legendanya dia merupakan seorang yang ahli dalam pencaksilat. Seorang yang ahli dalam pencaksilat. Nah, nanosa sekalian, di dalam gambar cerita tersebut antum perhatikan si Pitung rajin mengaji dan sholat dan silat. Perhatikan. Antum kalau mau, antum bisa nonton film-filmnya. Tapi si Pitung ini ada perbuatan buruknya dia. Dia ini walaupun jago silat, ya dia jago silat dan juga dia rajin melawan Belanda dalam melawan company atau melawan penjajah. Namun dia ini ada satu sikapnya yang buruk, yakni dia ini suka mencuri. Nanti dia ini dalam legendanya dia mencuri dari para penjajah, dia mencuri dari orang-orang kaya, di para penjajah dari Belanda dia curi barang-barangnya, kemudian barang-barangnya diberikan kepada orang-orang yang miskin. Nah ini tidak boleh ya, walaupun dia niatnya bagus, dia niatnya memberikan barang-barangnya kepada orang miskin, tapi cara dia salah, dia mencuri itu tidak boleh. Kita harus mencari bekerja dengan cara yang halal, tidak boleh kita mencuri
Walaupun kita niatnya baik, kita curi kemudian kita berikan kepada orang miskin, atau kita mencuri kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Niat kita baik untuk membantu keluarga kita, tapi caranya salah, tidak boleh. Cara mendapatkannya ini haram, ini dengan cara mencuri. Namun si pitung ini dalam legendanya dia merupakan seorang ahli pencak silat. Pencak silat ini merupakan salah satu seni bela diri asli Indonesia. Bela diri asli Indonesia. Dan juga pencak silat ini menjadi salah satu olahraga yang sering dijuarai oleh Indonesia di pentas internasional. Indonesia ini sering juara pencak silat ketika ada perlombaan internasional. Karena pencak silat ini merupakan seni bela diri asli Indonesia. Nah, Ustaz sekalian, kita fokus ke gambar cerita. Dalam gambar cerita Ustaz sekalian, kita sudah pernah pelajari bahwa gambar cerita, gambar dan juga ceritanya harus sesuai dan nyambung. Ya. Tidak boleh cerita atau gambarnya berbeda. Misalnya gambarnya orang tidur-tiduran, tapi tulisannya si pitung rajin mengaji dan silat. Ini nggak boleh. Si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Ternyata di situ si pitung lagi makan. Nah, nggak boleh juga, harus sesuai gambar ceritanya. Jadi dalam gambar cerita itu cerita dan juga penjelasan ceritanya atau kalimat ceritanya itu harus sesuai. Tidak boleh kalimat cerita berbeda dengan gambar ceritanya. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang seni pencak silat, seni bela diri asli Indonesia. Kalau seperti karate itu seni bela diri asli Jepang. Kemudian ada taekwondo, itu kalau nggak salah dari Korea ya. Kemudian kungfu, seni bela diri asli Cina. Wing Chun, kungfu Wing Chun, juga seni bela diri asli Cina. Dan juga seni gulat. Gulat ini ada beberapa negara ya. Ada Rusia juga punya, dari negeri Timur Tengah juga punya, India juga punya. Nah, ini setiap negara itu juga punya beberapa seni bela dirinya masing-masing. Kalau Indonesia namanya seni pencak silat. Jadi Ustaz sekalian, pencak silat ini merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, bela diri juga bisa membuat badan menjadi sehat. Jadi selain untuk mengolah seni, bela diri juga bisa membuat badan menjadi sehat dan semua organ tubuh kuat. Namanya bela diri pasti ada latihan-latihan khusus. Jarang orang bela diri yang dia tidak tangkas. Pasti orang bela diri itu pasti dia harus pandai push up, harus pandai squat jump. Ada gerakan-gerakan yang tidak bisa ditiru orang-orang yang tidak pernah atau orang yang jarang berolahraga. Nah, salah satu atau paling tidak ada 3 manfaat dari bela diri. Bela diri apa saja? Ya, bela diri ada 3 manfaat dari bela diri. Mau karate, mau taekwondo, kungfu, mau MMA, mau pencak silat, semuanya mempunyai manfaat masing-masing. Ada 3 manfaat, yakni ada manfaat fisik, manfaat emosional, dan juga manfaat sosial. Manfaat fisik tentunya orang yang belajar bela diri pasti dia badannya lebih kekar karena dia push up terus. Kemudian dia lebih sehat karena dia banyak bergerak, terus latihan, banyak berlari. Pasti badannya lebih sehat daripada orang yang tidak mengikuti bela diri atau orang yang tidak pernah bergerak atau orang yang jarang berolahraga. Tentu dia pasti dia berbeda dengan orang yang rajin bela diri. Karena bela diri juga merupakan bagian daripada olahraga. Artinya ketika orang melaksanakan bela diri atau dia mengikuti kegiatan bela diri, pasti dia fisiknya lebih kuat dibandingkan orang yang jarang berolahraga. Kemudian yang kedua, manfaat emosional. Jadi Ustaz sekalian, untuk yang mungkin sering mengikuti bela diri, nah dalam bela diri ini kita diajarkan untuk mengatur emosi kita. Mengatur emosi kita. Orang yang bela diri itu biasanya orangnya penyabar. Karena dalam bela diri kita tidak dibolehkan untuk memukul orang sembarangan. Ya. Kita belajar untuk membela diri kita, untuk melindungi diri kita, bukan untuk berantem. Jadi kita mengikuti bela diri niatnya bukan untuk berantem, tapi untuk membela diri kita. Untuk supaya kita badannya sehat dan juga kita bisa melindungi diri kita daripada musuh-musuh, khususnya musuh-musuh Islam.
dan juga manfaat sosial. Dalam bela diri dan usaha sekalian, tadi sama seperti manfaat emosional, kita tidak boleh karena anak nih jago nih, bikin ribut dalam setiap orang lewat ditantang berkelahi. Ini nggak boleh. Berarti sosialnya nggak bagus, interaksinya dengan masyarakat di sekitar nggak bagus. Jadi dalam bela diri ini akan diajarkan tentang menghargai orang lain, menghargai lawan, kemudian menjaga emosi dan juga menjaga kebugaran fisiknya. Orang bela diri harus lincah. Kalau badannya berlebihan atau banyak lemaknya atau dia jarang menjaga kesehatan, ini susah juga. Bela diri tidak akan bisa terlaksana kalau orang tersebut malas berolahraga. Jadi nusa sekalian, 3 manfaat daripada bela diri, ini ada manfaat fisik, emosional, dan juga sosial. Kemudian nusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah pelajari tentang hak, kewajiban, tanggung jawab. Kemudian ada juga tentang seni pencaksilat. Nah, kedua pelajaran yang telah kita pelajari tadi itu berkaitan dengan interaksi sosial. Tanggung jawab, hak, kewajiban itu berkaitan dengan interaksi kita dengan manusia sekitar dan lingkungan. Pencaksilat juga sama, interaksi kita dengan orang lain. Tidak mungkin kita bela diri, kita jago sendiri, tidak mungkin. Tapi pasti ada guru yang melatih kita. Perlu ada interaksi kita dengan orang lain. Kita bagaimana kita menghadapi lawan, harus interaksinya baik. Nah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ulangi untuk mengingatkan, interaksi sosial maksud daripada interaksi adalah hubungan. Kemudian sosial artinya kita hidup sebagai manusia, kita butuh kepada manusia yang lain. Itu maksud daripada sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri, tidak bisa. Seluruh manusia di dunia ini dia wajib untuk atau harus bisa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Inilah maksud daripada interaksi sosial. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, salah satu hubungan kita dengan lingkungan adalah, teman-teman sekalian, yakni dengan tidak membuang sampah. Salah satu contohnya, yakni harus sadar akan tanggung jawab kita terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan. Jadi harus sadar akan tanggung jawab kita terhadap kebersihan lingkungan. Kebersihan dan keamanan lingkungan. Itu bisa lihat di halaman 130. Salah satunya itu dia tadi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai atau tidak membuang sampah di parit. Ini penting ya. Kebanyakan daerah di Indonesia, khususnya di Batam ini, orang masih suka membuang sampah di selokan-selokan atau got-got atau parit-parit. Atau ada yang mungkin bilangnya longkang-longkang. Buang sampahnya sembarangan. Kadang kalau kita lihat di parit-parit di sekitar rumah kita itu banyak sampahnya. Ada sampah jajan, sampah-sampah rokok apalagi, waduh. Nah, nusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di Batam ini juga ada beberapa daerah yang kalau hujan turun deras, maka terjadi banjir seperti di Bengkong Indah Swadebi, Bengkong Indah Bawah, atau di daerah Batu Aji, daerah Batam Center, di daerah Tunas itu kalau turun hujan itu biasanya banjir. Itu karena apa? Salah satu penyebab banjir karena sampah. Karena ketika tempat mengalirnya air seperti parit atau sungai atau got, ini ketika sudah tertumpuk dengan sampah, maka air dia tidak akan mengalir sampai ke laut, tapi air akan menumpuk, dia tersumbat, terhambat alirannya. Akhirnya ketika dia tersumbat, dia meluap ke jalan atau meluap ke rumah-rumah. Nah, ini penting menjadi tanggung jawab kita semuanya, menjadi kewajiban kita semua sebagai warga masyarakat untuk menjaga agar tempat tinggal kita bersih dari sampah. Ketika tempat tinggal kita bersih, teman-teman sekalian, maka tentu yang mendapat keuntungan kita sendiri. Kita akan nyaman, tempat tinggal kita akan bersih, tidak akan kita jumpai sampah, dan juga ketika hujan kita akan tenang-tenang saja karena sudah pasti tidak akan terjadi banjir karena sudah dimulai daripada diri kita masing-masing. Ini dengan cara menjaga lingkungan kita, interaksi atau hubungan kita dengan lingkungan kita
baik karena kita buang sampah pada tempatnya. Nah, Ustaz sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini walaupun sedikit, semoga bisa antum pahami dengan baik. Dan insyaAllah ta'ala besok kita akan masuk ke tema 5. Besok kita akan masuk ke tema 5. Dan hari Jumat kita akan melaksanakan Google Meet. Hari Jumat ya, bukan hari Kamis. Nah, demikian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugasnya cukup baca dan pelajari saja ya. Baca pelajaran yang sudah kita pelajari Ustaz sekalian. Kita belajar jarak jauh ya. Kita jarang sekali tatap muka. Jadi Ustaz sekalian, Ustaz harap antum selalu diberikan Allah kemudahan. Diberikan Allah kemudahan untuk mengikuti segala materi yang disampaikan oleh guru-guru antum. Dan juga antum doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menyampaikan dan juga belajar, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini supaya kita dapat berjumpa kembali dan juga belajar di kelas kita masing-masing tentunya. Demikian Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Ustaz ucapkan terima kasih. Kita tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.